Saudara-saudari yang terkasih, tema katekese pada hari ini yang akan saya bawakan yaitu krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Saya akan membawakan katekese ini dengan metode BSA, yaitu baca, sharing, dan aplikasi. Krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Krisis ekologis atau krisis lingkungan hidup merupakan masalah global. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan yang terjadi. Perubahan iklim merupakan masalah global dengan dampak buruk untuk lingkungan masyarakat, ekonomi, perdagangan, dan politik. Perubahan iklim selama ini mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim yang paling rentan terhadap akibat krisis iklim tersebut adalah para petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, bumi tempat tinggal manusia dan seluruh makhluk ciptaan sedang mengalami kerusakan serius. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Marilah kita mempersiapkan diri menyongsong hari Paskah. Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita berkatekese, di mana tema umum bahan katekese yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Subtema pertemuan pertama bahan katekese kita yakni krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Maka dari itu, marilah kita semua mengawali pertemuan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pura raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar cintamu kepada kami. Engkau menyediakan kepada kami tempat tinggal, yakni bumi dan segala isinya. Sebentar lagi kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sudi kiranya utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita membacakan kitab Kejadian
bab 7 ayat 10 sampai 24. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolok langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pertanyaan penuntun bagi saudara-saudari sekalian. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan yang baru saja dibacakan? Pertanyaan kedua, Kitab Kejadian bab 7 ayat 10 sampai 24 berceritakan tentang apa? Selanjutnya, rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata yang akan kita lakukan yakni kita akan membersihkan gereja Santa Teresa. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita menyatakan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, agar mereka setia dan dengan penuh kasih menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka, dengan memperhatikan juga masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama, bumi, dan seluruh ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena telah mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Semoga lewat pendalaman iman ini, kami mampu memahami krisis ekologis mengakibatkan dampak buruk bagi kami, dan semoga kami dapat merawat dan melestarikan bumi, tempat tinggal kami, dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengah ada menatap cahaya-Mu, tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.